لنا اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني. اللهم تقبل منا جميع أعمالنا صالحة ولوجهك خالصا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد. Baik para ustazah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di awal-awal bab 6, yaitu minasyirki lubsul halaqati wal khayti, yaitu termasuk kesyirikan, yaitu memakai gelang, benang dan sejenisnya, wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi, untuk menghilangkan atau menangkal bencana, ya. Orang menggunakan ya terutama para wanita ya, perhiasan, gelang, kalung dan lain-lainnya sebagai alat-alat aksesoris ya, eh, barang kemas dan lain-lain, tidak ada niat untuk menangkal bala, maka kita katakan itu tidaklah termasuk kesyirikan. Nah, kita masih di pendahuluan ya, belum masuk dalil pertama ya. Kita katakan bahwasanya sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana tentang penjelasan tentang bab ini, artinya bab yang sangat penting ya. Di antaranya adalah semua yang dipakai, dipasang dan digantung untuk menolak bala, baik berupa gelang, tali ataupun benda-benda lainnya ya. Misalkan seorang yang menggantungkan di mobilnya atau hewan ya, tulisan atau kaligrafi yang ditempel di rumah-rumah, dan juga foto-foto syekh ya ataupun kiai ataupun siapa dipajang di rumah toko, selama tujuan dalam niatannya adalah keyakinan bahwa benda-benda itu mampu menolak, termasuk dalam bab ini. Dia termasuk kesyirikan. Dia bukan tidak boleh kita pasang kaligrafi, tidak masalah, boleh-boleh saja untuk perhiasan. Tapi kalau untuk menolak bencana bala, maka ini termasuk dalam bab ini. Menggunakan gelang dan sejenisnya sebagai jimat, meyakini bahwa gelang tersebut hanyalah sebagai sebab saja, yang dengan sebab tersebut Allah akan menolak bala dan bencana. Ya. Nah, ini dia, perbuatan ini bisa berubah ya menjadi syirik besar jika pelakunya meyakini bahwa gelang tersebut bisa memberi pengaruh dengan sendirinya ya, karena berarti dia meyakini adanya pengatur selain Allah ya, artinya gelang tersebut bisa memberi manfaat mudarat ya. Kita jelaskan bab sebelumnya tentang penolak-penolak sebab ya, teman-teman, ini harus diulang-ulang lagi ya. Khawatir kita lupa ya. Kelompok yang menolak sebab ya. Ya, kita katakan, kita ulang sedikit lagi ya. Di antara manusia terbagi kepada 3 kelompok dalam keyakinan mereka terkait sebab. Ya, yang pertama adalah kelompok yang menolak sebab. Nah, ini adalah kelompok Jabariyah dan Asy'ariyah, yang dikenal dengan Nufatul Asbab. Ya, menurut mereka, jika ada seorang yang memegang pisau yang tajam, lalu pisau tersebut digunakan untuk memotong roti sehingga roti itu terpotong, maka terpotongnya roti tersebut bukanlah disebabkan oleh pisau yang tajam yang digerakkan oleh pemegang pisau, akan tetapi terpotongnya roti tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mereka menolak sebab. Ini satu ya, supaya tidak bingung. Para golongan Jabariyah dan Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwasannya seandainya seseorang mengasah pisau dengan tajamnya, kemudian dia memotong roti dengan pisau tersebut, maka eh, terpotongnya roti tersebut dengan pisau yang tajam tadi bukanlah karena pisau itu, tapi karena diciptakan oleh Allah SWT terpotongnya itu. Nah, jadi mereka menolak sebab. Nah, kita katakan, sedangkan kita adalah sebabnya itu ya. Kita ahli sunnah wal jamaah, sebab terpotongnya roti itu karena pisau diasah dengan tajam, artinya terpotong ya.
Tapi yang menyebabkan terpotongnya itu musabbibul asbab adalah Allah. Hampir sama, mirip-mirip. Tapi kita percaya ada yang menyebabkan, ya. Nah itu dia, ada yang menyebabkan. Artinya penyebab ada seorang yang meninggal karena kecelakaan, ditabrak dia, ditabrak dia. Ya. Nah, kalau Syairah dan Jabariyah meninggal seseorang itu bukan karena ditabrak itu, tapi karena diciptakan oleh Allah. Mirip-mirip. Kalau kita katakan sebab dia meninggal karena ditabrak. Kenapa ditabrak? Kemudian terbentur leher, kepalanya, kemudian pendarahan, berdarah, itu sebabnya. Ya, tapi musabbibul asbab yang menyebabkan dia meninggal tersebut adalah Allah. Itu ya, kita hampir mirip ya. Karena ada orang yang ketabrak juga, bisa jadi ketabrak, musabbibul ketabrak, tapi dia tidak meninggal. Berarti yang membuat tidak meninggal itu adalah Allah, kita katakan. Ya, kalau mereka tidak menolak sebab. Jadi sebab apapun, sebab mau dimakan harimau, mau apa, tidak ada sebab. Semua diciptakan Allah. Itu dia. Kelompok kedua yaitu kelompok yang berlebihan dalam menetapkan sebab, hingga mereka menetapkan banyak perkara yang bukan sebab menjadi sebab. Nah, ini kelompok ahli khurafat dan juga kaum sufi yang suka-suka menyeleneh. Jadi dia emang sebab semua ini. Ini berlebihan dalam menetapkan sebab. Itu dia ya. Nah, kelompok ketiga yaitu kelompok ahlu sunnah wal jamaah, kita katakan ya. Mereka yang menetapkan sebab dan akibat. Tapi mereka tidak menjadikan ataupun menetapkan sesuatu sebagai sebab kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sebagai sebab, baik itu sebab syar'i maupun kauni. Nah, untuk memastikan status sesuatu sebagai sebab dapat melalui dua cara, teman-teman. Ya, ini penting ya. Artinya kita harus sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit biar nggak bingung ya, karena sudah mulai masuk bab penting di sini. Ya, yang pertama adalah dengan adanya dalil Al-Quran ataupun Sunnah yang menetapkannya. Nah, jadi memastikan sesuatu sebagai sebab dapat melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan adanya dalil Al-Quran ataupun Sunnah yang menetapkannya. Contoh seperti Al-Quran dan madu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran sebagai obat dan penyembuh. Hmm, ya. Contoh seperti Al-Quran dan madu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran sebagai obat dan madu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Yaitu tentang madu. Zilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil Yang kedua, dengan mencobanya dan membuktikan pengaruhnya secara zahir, seperti kebanyakan obat-obatan yang diketahui khasiatnya dengan penelitian atau dengan percobaan. Misalkan dengan ini cara untuk mengetahui yang kedua ya, memastikan status sebagai sebab itu yang pertama seperti tadi ya, dalil Al-Quran dan Sunnah yang menetapkannya, yaitu hadis Nabi SAW seperti obat dan madu sebagai penyembuh. Nah, cara untuk mengetahui yang kedua itu dengan mencobanya dan membuktikan pengaruhnya secara zahir. Contohnya seperti kebanyakan obat-obatan yang diketahui khasiatnya dengan penelitian atau dengan percobaan. Dengan catatan dampak efeknya harus jelas dan zahir. Adapun jika efeknya tidak jelas, maka tidak diperbolehkan karena pengguna jimat juga mengatakan bahwa jimat bermanfaat bagi mereka. Jadi memang harus pembuktian secara ilmiah, teman-teman. Misalkan hari ini teman-teman demam, ya sudah dibuktikan secara ilmiah paracetamol itu bisa menurunkan demam. Apapun merek obatnya. Ya, paracetamol itu bisa menurunkan demam apapun mereknya. Makanya ada paracetamol anak ya yang dibuat secara cair ya buat anak-anak ya, teman-teman yang mungkin masih di bawah ya, umur masih di bawah 10 tahun atau apa ya.
Nah, seperti itu ya. Ya, itu sudah ditemukan secara ilmiah. Artinya kita percaya insya Allah obat ini bisa menyembuhkan karena sudah diteliti secara ilmiah oleh para pakar-pakar kedokteran ya, mereka orang-orang yang memang belajar di bidangnya. Nah, tentu yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada demam orang nggak sembuh-sembuh ya. Ternyata dia demam DBD rupanya, nggak cukup dengan paracetamol aja. Ya, harus minum obat yang lain. Ataupun memang demam nggak sembuh dia. Nah, itu Allah tentu. Makanya dalam sebagian rumah sakit ya, kalau kita lihat ya, sebagian rumah sakit kita ya, eh, apa wa idza maridtu fahuwa yashfin ya, dalam surah apa itu, surat Maryam ya, surat Taha, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, jadi apa namanya, ketika aku sakit dialah yang menyembuhkan, ada slogan seperti itu, wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan ya. Itu secara artinya kita minum obat betul ya, karena ma anzalallahu da illa anzalalahu dawa, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya ya. Bahkan dalam hadis yang lain, kullu da'in lahu dawa atau kama qala Rasul, setiap sakit, setiap penyakit itu pasti ada obatnya illal irim, kecuali kepikunan. Nanti orang udah tua udah nggak ada penyakit lagi ya, mau treatment apapun ya, kalau udah ya boleh, artinya bisa untuk kita ini ya, tapi kerut, pengerutan tua 60-70 tahun, mau dia makan pil awet muda apapun, artinya lama-lama juga tetap uh, tua. Dan illal hirim, pikun ya, kecuali pikun ya, penyakit pikun ya, kecuali penyakit kepikunan ya. Ya, tapi boleh artinya seorang untuk merawat dirinya, kecantikannya dalam rangka membahagiakan suaminya, ya, menjaga kulitnya agar lebih sehat, ya, di samping dia melakukan ibadah-ibadah yang lain, maka tidak mengapa. Allah telah menciptakan itu ya, dengan catatan ya, dampak dan efeknya harus jelas, tadi udah kita jelaskan ya. Allah telah menciptakan pola sebab akibat yang berlaku pada alam semesta ini yang juga dikenal dengan sunnatullah. Ya, seperti fakta bahwa api itu panas dan membakar. Betul tidak, teman-teman? Ya, Allah sudah menciptakan pola sebab akibat ini berlaku hari ini. Ya, kita pukul uh, pasti sakit. Masa dipukul nggak sakit? Dipukul nggak sakit? Nggak mungkin. Pasti dipukul sakit. Kalau dipukul kuat gitu kan. Ya kalau digini ya nggak sakit. Tapi sunnatullah, pukul sakit sakit. Pukul nggak sakit nggak sakit. Ustaz buka peci, peci terbuka. Pakai peci, pakai sebab akibat. Ya semua begitu. Ya. Nah, seperti fakta kita katakan bahwasannya kita sepakat api itu panas dan membakar. Betul tidak, teman-teman? Ya, semua sepakat itu. Nggak ada yang bilang api nggak panas. Api nggak membakar. Karena sifat api itu panas dan membakar. Nah, marilah kita perhatikan ayat surah Al-Anbiya ayat 69. Surah Al-Anbiya ayat 69. Allah berfirman, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Nah, Qulna ya naru kuni bardan. Jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Nah, ini menunjukkan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan api untuk menjadi dingin, maka api tersebut akan berjalan sesuai dengan hukum sunnatullah, itu sebab akibat. Ya, ini akan membakar. Jadi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Namrud ya ke dalam tungku api yang besar karena dia telah menghancurkan berhala-berhala orang-orang Bani Israel masa itu, ya, maka maka apa namanya? Maka dia akan membakar
Kalau bukan karena Allah lah yang menyuruh api itu menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Jadi kalau nggak Allah bilang kulna ya naru di situ, tapi tetap saja mereka tidak beriman. Ya. Nah, oleh karenanya terakhir kita simpulkan bahwasanya yaitu ada tiga kelompok ya terhadap hukum sebab akibat. Ada kelompok yang tidak percaya tentang sebab akibat, ada sebab tentang sebab, yaitu mereka adalah nufatul asbab ataupun kelompok Jabariyah dan Asy'ariyah. Kemudian yang berlebihan dalam menetapkan sebab sehingga apa yang bukan sebab dianggap juga menimbulkan sebab. Ini kelompok sufi dan dan ahlu sunnah wal jamaah kelompok ketiga itu tengah-tengah. Kita menetapkan sebab dan akibat, akan tetapi sebab yang ditetapkan oleh syar'i atau sebab kauni, ya. Ya, seperti itu ya kita sudah katakan ya. Baik, kita masuk dalil pertama. Kemarin sudah dibaca ya sedikit ya. Dalil pertama bisa dibaca lagi mungkin diulang. Ada 4 dalil di bab ini ya. Silahkan baca dalil pertama. Qul afara'aytum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Quran Surat Az-Zumar ayat 38. Baik, ini surah Az-Zumar berbicara tentang akidah dan bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan akidah, ya, baik secara umum maupun terperinci. Ya, dalam ayat ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah ma afara'aitum, qul afara'aitum ma di sini, ya, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Adalah isim ma di sini adalah isim mausul yang merupakan salah satu dari lafal yang dianggap bersifat umum menurut linguistik Arab. Maka ayat ini mencakup segala macam yang disembah selain Allah. Apapun disembah. Qul afara'aitum apapun yang disembah tada'una min dunillah. Apapun, everything ya yang disembah selain Allah. Ya, model sembahan kaum musyrikin bermacam-macam. Ya, ada yang menyembah para nabi, ya, ada yang menyembah para malaikat, ya. Kenapa kita katakan para nabi? Ya, seperti orang Nasrani menyembah Nabi Isa, ya. Ada juga menyembah para malaikat. Ya, misalkan surat Saba ayat 40-41, wa yauma yasyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ya, ternyata ada yang menyembah malaikat juga. Ingatlah pada waktu itu, pada hari Allah mengumpulkan mereka semua, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Nah, ada yang menyembah jin. Yang ketiga, surat Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Al-kuhan, ya, seperti yang istirah kita katakan kemarin ya, yaitu orang-orang pendukun-dukun Arab jahiliyah dahulu, ya, itu mereka, dan dukun-dukun di mana-mana ya, di Syam, mereka menyembah jin-jin. Yang keempat, ada yang menyembah orang-orang saleh. Ini ada juga seperti menyembah Lata, yang dahulunya kita tahu patung Lata itu dibuat. Nah, Lata itu adalah dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, yang suka membagi-bagikan makanan untuk jamaah haji. Mereka buat patung disembah. Nah, jadi
bermacam ya. Qul afara'aitum ma tad'una min duni, apa-apa yang kamu sembah ya, termasuk mereka menyembah nabi lah, ya, Isa menyembah orang yang dan lain-lain ya, menyembah para malaikat, menyembah jin, menyembah orang-orang saleh ya. Nah, itu dia kata-kata ma ya, artinya bersifat umum ya secara linguistik Arab. Apapun berbagai macam bentuk penyembahan. Nah, kemudian ada kata bidurrin, kemudaratan yang kedua, dan birahmatin ya, rahmat ataupun kebaikan dalam ayat tersebut adalah kalimat nakirah ya, bidurrin dan birahmatin. Dan ia membawakan dalam konteks kalimat syarat sehingga menunjukkan makna yang umum juga. Jadi yang dimaksud bahwa hanya Allah lah yang menguasai segala jenis mudarat dan segala jenis kebaikan. Jadi hanya Allah lah yang menguasai segala jenis kemudaratan dan kebaikan. Jadi Allah, apapun yang terjadi kalau bukan kehendak Allah tidak terjadi. Ya, nah, itu dia. Ini untuk apa namanya, menangkal ya yang tadi itu yang buat apa namanya, gelang sebagai jimat dan lain-lain. Maka ayat tersebut, ayat Az-Zumar 38, kalau kita perhatikan bahwa Allah menjelaskan kepada kita bahwa kaum musyrikin tersebut sejatinya mengakui rububiyah Allah Ta'ala. Namun mereka menyimpang terkait uluhiyahnya. Karena sebelum ayat Qul afara'aitum ma tad'un, mereka wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Itu sebelumnya. Jika sungguh kita bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka menjawab Allah. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi. Jadi secara sifat rububiyah Allah, mereka mengakui Allah itu pencipta, ya. Allah itu pemberi rezeki, Allah itu yang mengatur hujan dan lain-lain, ya, berkenaan dengan sifat fi'liyah Allah, ya. Tapi mereka syirik di peribadatan, yaitu tauhid uluhiyah, ya, dalam menyembah Allah. Ini sudah kita jelaskan ya teman-teman ya, dari awal ya. Saya katakan sebenarnya tauhid tidak dibagi-bagi, tapi dibagi karena di situ ada penyimpangan, ya. Di situ ada penyimpangan. Makanya kita katakan ada tauhid rububiyah, kemudian juga tauhid uluhiyah. Nah, mereka itu orang-orang musyrikin Arab mengakui tentang tauhid rububiyah, yaitu berkaitan dengan af'alullah, yaitu perbuatan Allah seperti penciptaan, ya, memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, mengatur alam semesta, memberi ya manfaat dan mudarat, menyembuhkan, mengabulkan doa, ya. Jadi di tauhid rububiyah ini ada tiga ya, penciptaan, kemudian kepemilikan, dan at-tadbir, ya, pengaturan. Nah, itu dia. Tapi di bagian tauhid uluhiyah ini mereka apa namanya, berselisih ya, bukan berselisih, artinya mereka beribadahnya udah lain. Ya, mereka ibadahnya udah lain. Seperti mereka akhirnya apa namanya, berdoalah bukan kepada Allah, ya, menyembelih bukan karena Allah, bernazar bukan karena Allah, bertawakal bukan karena Allah, seperti itu ya, beribadah. Kemudian ayat ini juga asalnya berkaitan dengan kaum musyrikin yang terjumus dalam syirik akbar. Ya, akan tapi ayat ini dijadikan dalil oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menolak syirik asghar. Itu syirik besar dan syirik kecil sama-sama merupakan bentuk ketergantungan dalam mendapatkan manfaat dan menolak mudarat kepada selain Allah. Syubhat yang menjadikan mereka terjerumus ke dalam syirik kecil dan syirik besar adalah sama, yaitu meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut bisa memberikan manfaat dan menolak kemudaratan. Padahal dari sisi ini sama saja antara syirik kecil dan syirik besar.
Teman-teman masih ingat ya, kita udah jelaskan tentang syirik besar dan syirik kecil ya. Nah, kita nggak ulang lagi, makanya teman-teman kalau catat ya, makanya teman-teman tahu ya, kalau tidak catat makanya di antaranya kalau apa namanya syirik ya, bisa syirik kecil ya tidak kekal di neraka jahanam ya. Kita udah jelaskan kemarin itu ya. Nah, syirik akbar menghapuskan seluruh amal. Syirik besar. Kalau syirik kecil hanya menghapuskan amal yang disertainya saja. Kalau syirik besar mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka. Kalau syirik kecil tidak sampai kekal dalam neraka. Kalau syirik besar menjadikan pelakunya keluar dari Islam, syirik kecil tidak menyebabkan keluarnya pelaku dalam Islam. Dan di antara syirik kecil itu tadi ria ya. Nah, jadi itu tadi ya, kalau penggunaan jimat juga bisa menjerumuskan seseorang ke dalam syirik akbar, syirik besar, kalau penggunanya meyakini bahwa jimat tersebut dapat memberi pengaruh dengan sendirinya, bukan hanya sekedar sebab, artinya sebab. Nah, dia mungkin sebab lah, ini mungkin mungkin bisa bisa terhalang sedikit kalau kena kena gitu kan. Tapi ini dia kalau dia yakin bukan hanya sekedar sebab, tapi ini memang betul-betul penangkal. Kalau pakai ini nggak akan kena masalah. Kalau kita pakai jimat di perut atau apapun, gelang, kalung, ini kita yakin 100% nggak akan musibah apa-apa. Nah, ini sudah kena syirik besar. Ya. Nah, memang sebagian salaf, sahabat juga berdalil dengan ayat yang berkaitan dengan syirik besar untuk mengingkari syirik kecil. Ya, sebagaimana kisah Huzaifah ya, yang nanti akan kita jelaskan ya. Kemudian firman Allah, "Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Maka katakanlah cukuplah Allah. Ini jawabannya. Ya, bagi kalian yang mikir-mikir sesuatu benda itu bisa mudarat, sesuatu benda itu bisa memberi manfaat, semua itu nggak ada. Katakanlah qul hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah. Ya, hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Itu tawakal kepada Allah. Ya, kenapa kita hasbunallah wa ni'mal wakil? Kalau misalnya kita diganggu, takut kayak masuk ke suatu tempat yang sunyi misalkan, ataupun tiba-tiba kita sendiri di suatu tempat, ya melewati takut apa hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita baca doa itu cukuplah Allah karena yang bisa nggak ada. Mau kita pakai gelang itu pun atau apa, baca hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Itu ada kisah ya bagaimana seorang wanita ya, saya pernah dengar ada seorang hafizah menceritakan di London dulu ya, bahwasanya dia melewati suatu uh, lorong ya yang agak sempit ya, lorong di situ ternyata banyak para pemabuk ya di malam ya, dia pun ketakutan tapi dia karena dia hafiz Quran ya, dia menjaga Qurannya tersebut ya, mungkin dia baca-baca doa ya, antaranya hasbunallah wa ni'mal wakil, maka si orang yang mabuk tersebut ya, yang mabuk ingin mungkin melecehkan, mengganggu ataupun apa ya, dia nggak berani ya. Ternyata pas ditanya ya, pastinya kenapa dia ini, saya melihat ada lelaki yang berbadan besar yang melindungi si wanita tersebut. Nah, mungkin si anak ini nggak lihat ya, cewek itu nggak lihat ya. Nah, itu eh, sama seperti ini ya, sama seperti ketika awal-awal dakwah masih sembunyi-sembunyi ya, mau terang-terangan, di mana Abu Jahal apa namanya, seorang musyrikin pernah melemparkan kotoran unta ke Nabi ya, ketika Nabi lagi sujud. Itu Abu Jahal pernah juga ingin menyakiti Nabi ketika Nabi sedang sujud, tapi tidak bisa karena seperti ada yang menahannya. Ada orang yang seperti itu. Jadi Allah Maha mampu teman-teman ya. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Untuk apa kita percaya jimat lah apa? Kalau misalkan untuk bela diri nggak masalah. Misalkan para ibu-ibu ya, para wanita, misalkan dia punya apa, misalkan ya, punya
terutama di kota-kota besar itu ya, terutama di negara-negara mungkin non Muslim yang banyak kriminalnya, dia mungkin punya alat sendiri, mungkin apa semprot, kayak semprot bisa buat mata apa, jadi kalau dia diganggu semprot itu jadi pedih mata orang, ya. Gas air mata atau apalah semprotnya, antiseptik atau apa, dia bisa lari seperti itu ya, ataupun dia punya benda-benda yang bikin apa namanya, bikin kontak ya, bikin apa namanya, bikin kesetrum gitu kan, menjaga diri perlu nih ya, ibu-ibu juga, apalagi yang ibu-ibu ya, wanita-wanita seperti teman-teman ya, harus ada sesuatu yang dibawa ya, walaupun memang kita tidak dibolehkan untuk membawa pisau ya, binatang apa, benda-benda tajam, benda-benda tajam, tapi ada sesuatu yang mungkin dia bisa untuk menjaga dirinya, itu artinya dia ada sesuatu lah, apalah, apakah kayak apa ya, bukan jimat tapi tentu untuk menjaga dirinya, apalagi wanita hari ini di zaman yang luar biasa ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana orang-orang, apakah orang, tidak semua orang yang kita lihat baik dia baik ya. Dan banyak kasus-kasus hari ini di mana seorang wanita ya, ini buat pelajaran buat teman-teman juga ya, artinya jangan sembarang berkenalan melalui Facebook, melalui akun-akun yang apalah aplikasi, Ustaz nggak tahu ya, kenalan-kenalan dari situ, walaupun dia mungkin kenalan muslim ya, mungkin aplikasinya teman muslim ya, jodoh akhirat apalah ya, tiba-tiba ketemu, karena yang masuk ke situ pun banyak yang bejat-bejat juga, belum tentu dia juga ikhwan, belum tentu ya, kita ajak ketemu sama teman-teman, ketemu salah seorang ya, namanya kita lagi masa puber ya, teman-teman ya, terkadang oh ganteng nih cowok ya, jangan sampai nauzubillah ya, ketemu akhirnya diperalat ya, akhirnya disekap di rumah, kemudian eh, maaf, di apa namanya, diperkosa rame-rame. Subhanallah, ini ada terjadi seperti itu, bahkan temannya sendiri yang ngajak teman-temannya yang lain, padahal teman laki-lakinya dia memang pacarnya sendiri ya, seperti kasus di Palembang baru-baru ini, anak-anak kecil di SMP ya. Nah, pacarnya diajak teman-teman yang lain, sehingga sampai meninggal dunia. Karena maksudnya mungkin nggak meninggal ya, tapi karena rame-rame ya. Nauzubillah, hati-hati teman-teman. Artinya eh, ini pesan Ustadz ya, teman-teman, apa namanya, santri-santri seperti anak-anak Ustadz sendiri. Nah, hati-hati ya, apapun jangan sampai orang tua kita nggak tahu, kalau pergi keluar rumah kemanapun kasih tahu ya, kasih tahu, apalagi hari ini lawan jenis kita, para laki-laki itu bukan semuanya baik ya, nggak boleh kita lihat, dia mungkin bisa jadi untuk mendapati yang baik-baik, dia pakai peci apa, kita belum kenal dia ya. Walaupun kita lagi masa-masa pubernya, pengen coba-coba, pengen kenalan, kan ganteng juga nih orang, gitu kan, nauzubillah, jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu, karena insya Allah ya, Allah ya yang beri jodoh yang terbaik. Kita berdoa, hasbunallah, hasbiyallah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Padanya lah kita bertawakal kepada Allah. Maka kalau kita baik, insya Allah Allah pertemukan kita dengan pasangan yang baik. Nah, ayat ini juga mengingatkan kita akan kewajiban bertawakal dan menyerah segala urusan kepada Allah. Nah, sebagaimana perkataan Nabi Hud alaihi salam ketika menjawab ancaman dari kaumnya, ya. Surat Hud ayat 54 dan 56. Ya, Hud 54 56. Inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah juga olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan dari selainnya. Min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Sebab itu jalankanlah segala tipu daya kalian terhadapku untuk mencelakakanku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Artinya Allah yang mengontrol semuanya.
Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jadi tawakal yang luar biasa. Ya, kalau kalian mau mencelakaiku silahkan. Ya, ini tawakkaltu 'ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Tuhanku dan Tuhan kalian sebenarnya. Maka kalian nggak percaya. Dalam surah yang lain, surat Fatir ayat 2, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Kalau Allah kasih rahmat, nggak ada siapapun yang bisa tahan. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah rahmatnya, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Wa huwal azizul hakim, dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ah, ya, sebelum dalil kedua, di dalil pertama ini Nabi Muhammad juga pernah bersabda kepada Ibnu Abbas, ya, dengan hadis yang panjang, ya, wa'lam annal ummah, ya, kepada Ibnu Abbas nih, wa'lam annal ummah, ketahuilah wa Ibnu Abbas, seandainya seluruh manusia law ijtama'at ala ayyamfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, sungguhnya seandainya seluruh manusia bersatu padu untuk memberikan satu manfaat kepadamu dan Allah tidak mau beri, maka tidak ada yang mampu memberikanmu selain apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Ya. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, maka sungguh mereka pun tidak akan bisa berbuat apapun selain apa yang telah ditetapkan Allah. Kalau memang terjadi, itu karena ketetapan Allah. Kalau tidak terjadi, mau bagaimanapun seluruh dunia ingin mencacimu, memburukkanmu, seluruh dunia menahan rezekimu, tapi Allah tetap kasih rezeki, tidak akan bisa. Ya. Kemudian di akhir hadis, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sesungguhnya pena takdir telah diangkat dan buku catatan takdir telah kering. Jadi sudah takdir semua. Ya, catatan sudah kering. Ya udah apa namanya? Sudah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Ya, ini dia ya. Ya, silakan dalil kedua, kita tutup dengan dalil kedua ya. Imran bin Husain radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan, maka beliau bertanya, "Ma hadhi?" Qala, "Minal wahinah." Faqala, "Inzi'ha fa innaha la yaziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik. Ma aflahta abadan." Apakah ini? Orang itu menjawab, "Nangka sakit." Nabi pun bersabda, "Lepaskan itu karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada padamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bisa dipercaya. Ya, boleh jadi si laki-laki ini ya dia meyakini ya kalau ini betul-betul penangkal yang betul-betul dia musibah dari bencana, jadi masuk ke syirik akbar, syirik besar dan tidak akan selama dia akan bisa kekal di neraka jahanam. Nauzubillah. Ya, Allah yang menentukan itu. Oke, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, syarah hadis ini disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Rawahul Hakim ya, diriwayatkan disepakati oleh Zahabi bahwa Imran bin Husain sendirilah yang terlihat oleh Rasulullah memakai jimat. Nah, ada yang mengatakan bahwa laki-laki ini adalah Imran bin Husain lah, dia sendiri ya. Ini menunjukkan bahwa tak kalah hendak menceritakan pengalaman pribadi yang buruk, seorang sebaiknya tidak menyebutkan identitas dirinya dalam kisah tersebut. Dan hendaknya lah ia mengungkapkan sosok dalam kisah dengan kata ganti orang ketiga. Sehingga ia tidak berdusta, tidak pula menceritakan keburukan dirinya. Namun maksud ibrah yang hendak dibagikan juga dapat tersampaikan. Jadi ada pendapat dari riwayat Hakim bahwa Imran bin Husain lah orangnya sebenarnya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ini kalau kita mau menceritakan ataupun mau bertanya kepada orang ustaz atau siapa, "Ustaz, ada teman saya ini." Padahal itu kita, ya. Kalau keburukan ya, pernah melakukan ini. Kemudian bagaimana ya Ustaz? Apakah dia diampuni atau apa misalkan? Ya, itu apa namanya ya? Artinya itu tidak dalam rangka membeberkan karena tidak boleh kita karena Allah menutupi dosa-dosa kita semua. Kita beberkan, itu tidak boleh, ya.
Ya, setiap Allah kullukum mu'afa, ya, setiap kalian itu diampuni Allah illal mujahirun, ya. Kecuali orang yang membeberkan dosa sendiri, dia bangga aku telah melakukan ini, aku telah minum khamar, membunuh orang. Enggak, itu bahaya ya. Kenapa harus kita beberkan? Ada yang mengatakan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW, mahadhi, apakah ini adalah pertanyaan istifsar, yaitu untuk mengetahui hakikat sebab penggunaan gelang tersebut. Ada pula yang berpendapat bahwa pertanyaan tersebut adalah pertanyaan bermakna pengingkaran. Seakan maknanya apa-apaan ini? Nah, gitu. Apa-apaan ini gunakan jimat? Nah, tampaknya pertanyaan ini dalam rangka mengingkari mahadhi. Nah, gitu. Jadi yang lebih kuat mengatakan bahwa kayak mengingkari Nabi, kok pakainya? Nah, gitu. Apa yang kamu pakai ini? Ya. Apa yang kamu pakai ini? Ya. Dan perhatikan bagaimana pertanyaan apakah ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengetahui isi hati orang tersebut sehingga beliau pun bertanya terlebih dahulu. Dia bertanya. Nah, kemudian ini untuk menangkal penyakit katanya. Berarti betul lah. Nah, kecelakaan di dunia dapat berupa kegelisahan, kekhawatiran dan kegundahan ya kronis yang menghantui para pemakai jimat. Bukan malah menenangkan dan menenteramkan hati mereka, jimat malah menambah kekhawatiran dan was-was mereka sebenarnya. Hadis ini juga merupakan dalil akan syariat nahi mungkar. Ia juga menjelaskan bahwa salah satu adab terkait nahi mungkar yaitu bahwasanya jika suatu perkara yang ingin diingkari masih mengandung kemungkinan yang baik, maka hendaknya ditanyakan terlebih dahulu. Nah, jadi tentang nahi mungkar pun kita nggak boleh sembarangan ya. Kamu kenapa itu? Kenapa kamu begitu? Ya kita tanya dulu. Ya, oh ini style nih. Oh nggak boleh nih kalau ada gambar-gambar kayak gini. Ya, misalnya. Ya tanya dulu, jangan langsung divonis ya. Nah, begitu wa'mur apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi harus dengan cara yang baik. Kan ya teman-teman lihat ada orang hari ini yang nggak pakai jilbab, akhwat-akhwat seperti antum, teman lama mungkin baik, jangan langsung diponis. Kamu nggak pakai jilbab masuk neraka lu. Jangan begitu ya. Ajak dulu dia masuk komunitas kita, belajar dia dulu ya. Bagaimana Ustaz pernah sampaikan ke uh, ada perkajian Ustaz di Tahsin ya. Ada seorang Syekh Yahya Al-Ghausi yang mengatakan beliau pernah menyampaikan suatu kajian Al-Quran ya di daerah Bosnia. Kemudian di situ ada dua orang akhwat yang mutabarijat, ya, bukan akhwat ya, tapi dia non Muslim. Dia minta pengen tahu tentang isi Quran, pengen belajar ya. Ternyata setelah selesai itu, padahal saya tadi kurang suka ya awalnya nggak kepengen, tapi karena dia minta, karena gimana masuk ke kajian pembelajaran Al-Quran ada dua orang yang pakai baju-baju apa namanya ekstra ketat ya, baju Eropa seperti itu ya, cuma pakai selendang begitu saja. Namun di akhir dari ceramah beliau, si dua wanita tersebut, ya salah satunya ngomong, ya saya terima kasih, kami benar-benar dapat ilmu yang baru tentang Islam hari ini. Mulai saat ini saya nggak nyangka ternyata sebegitu optimisnya orang-orang Islam mempelajari tentang Al-Quran. Dan itu tidak ada di agama lain-lain yang bahkan di agama kami juga tidak ada seperti ini. Dan mulai sekarang saya ingin mempelajari tentang Al-Quran. Jadi hidayah hadirin ya. Ya, hidayah teman-teman ya. Artinya kita jangan terlalu ekstrim ya. Kita sudah bernikab mungkin, sudah berhijab panjang ya, sudah hafal Quran, tapi ada cara-cara ya untuk menegur itu sehingga ya walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau bukan karena kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi itu kasar, keras, nggak masuk agama Islam. Tapi lihatlah bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang orang yang mencelanya, memakinya, meludahinya, Nabi datang sampai-sampai orang-orang Arab Badui melihat, orang Arab Badui ini dia nggak pernah senyum dia. Tapi lihat muka Nabi selalu senyum. Ini orang yang nggak ada apa penipu. Ini bukan wajah penipu pas lihat wajah Nabi. Jadi sebegitunya karena akhlak mulia Nabi SAW. Itu dia ya, itu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa patokan adalah amalan seorang di akhir hayatnya. Nah, ini ngaruh nih. Ya, makanya di akhir hayat endingnya ya, patokan amal itu endingnya teman-teman ya. Ngapain kalau soleh awal-awal pas endingnya dia udah nggak jelas.
Nabi SAW bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan tersebut ditentukan dengan akhirnya. Happy ending dia apa tidak? Nah, kemudian larangan dari berobat menggunakan cara yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Nggak boleh berobat ya. Dia mungkin berobat ke dukun itu, karena dikasih jimat itu. Kemudian vonis kesengsaraan abadi bagi mereka yang wafat dalam keadaan masih memakai jimat. Tertuju pada mereka yang wafat dalam keadaan meyakini bahwa jimat tersebut memberikan manfaat ataupun menolak mudarat dengan sendirinya. Baik, ini dulu ya teman-teman, dalil 1 dan dalil kedua. Insya Allah di Selasa depan dalil ketiga dan keempat insya Allah akan kita bahas. Kita santai-santai saja ya, karena dalam penjelasan kitab-kitab yang lain ya, itu misalkan seperti kitab Fathul Majid ya, menjelaskan tentang kitab Tauhid Syekh Saleh Al-Fauzan bin Fauzan, itu 5 bab ini saja bisa sampai 900 halaman, hampir 900 halaman. Ya, kalau teman-teman baca 5 bab ini, kita udah masuk bab ke-6 ya. Baru berapa pertemuan cuman ya. Ya, baru berapa pertemuan, berapa? 11 apa? Peribadatan, dan di tauhid peribadatan inilah banyak yang ngeyel, menyimpang ya, termasuk di negeri kita ya, tercinta di Indonesia. Baik, ini saja teman-teman pelajaran kita hari ini. Ya, kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, afwan. Alhamdulillah.